Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ayu dengan NIM 2011022562. Ingin mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu pengantar ilmu politik dan dosen pengampu saya Muhammad Nur Tanja Putra. Di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi partai. Ada dua, yaitu secara umum dan ilmuwan. Definisi partai politik yaitu organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Dan definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Sedangkan partai politik menurut ilmuwan yaitu menurut Friedrich adalah partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan tersebut akan memberikan kegunaan atau material dan ide kepada para anggotanya. Dan menurut ilmuwan Soltau, partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kelompok dengan kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih atau bertujuan untuk menguasakan pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat. Dan tujuan dari pembentukan partai politik ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, yang biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Partai politik merupakan instrumen yang sangat tidak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara maupun di dunia ini, contohnya Indonesia. Fungsi dari partai politik adalah sebagai alat mengkomunikasikan pandangan serta prinsip-prinsip partai, agar program kerja partai ataupun gagasan partainya untuk bisa menciptakan ikatan moral pada partainya. Komunikasi politik seperti ini menggunakan media partai itu sendiri atau media massa yang mendukungnya. Partai sebagai sarana komunikasi politik. Partai menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai melakukan penggabungan kepentingan masyarakat dan merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk yang teratur. Partai sebagai sarana sosialisasi politik. Partai memberikan sikap, pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena dalam lingkup kejadian, peristiwa, dan kebijakan politik yang terjadi di tengah masyarakat. Sosialisasi politik mencakup juga proses menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejarah partai politik. Di sini saya mengambil dari dua sudut, yaitu dunia dan Indonesia. Saya jelaskan dulu dari segi dunia. Jadi, partai politik pertama-tama lahir di negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Maka, dalam perkembangannya, kemudian partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis, yang mewakili aspirasi rakyat. Pada permulaannya, peranan partai politik di negara-negara barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja. Namun perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Sejarahnya di Indonesia adalah perkembangan partai politik. Di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, dengan setiap kurun waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu pada masa penjajahan Belanda dan masa merdeka. Pada masa penjajahan Belanda, masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia. Waktu itu, Hindia Belanda, lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu, semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah ataupun yang berajaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI, dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan manifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pada masa merdeka, mulai dari tahun 1945, beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka kesempatan besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah Partai Politik Indonesia. Dengan demikian, kita kembali kepada pola sistem banyak partai. Pemilu pada tahun 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI.
Pada masa tahun 1950 sampai 1959, ini sering bisa disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya, pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekret 5 Juli 1959 yang mewakili masa-masa demokrasi terpimpin. Dan pada masa tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. 4 partai politik Islam yaitu NU, Parmusi, Partai Sarekat Islam, dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. 5 partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Pada masa tahun 1977, hanya terdapat 3 organisasi kekuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hingga pada pemilu 1997. Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia, yang ditandai dengan tumbangnya rezim Soeharto, maka pemilu dengan sistem multipartai terus berlanjut hingga pemilu 2004 nanti. Saya mengambil contoh dari Partai Indonesia, yaitu Partai Demokrat, adalah partai politik nasional yang berada pada nomor urut ke-14 di pemilu tahun 2019. Kiprah Partai Demokrat sudah dimulai sejak tahun 2001 hingga saat ini. Partai Demokrat didirikan atas inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Agustus 2001. Vencer Manggang yang dibantu oleh Dr. Andes Sultan Batugana mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhirnya, terbentuklah tim 9 yang beranggotakan 10 orang yang bertugas mematangkan konsep-konsep pendirian tersebut kepada sebuah partai politik. Ada juga beberapa orang yang sekali atau 2 kali berdiskusi. Diskusi final dari konsep partai tersebut dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 September 2001. Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 25 September 2001, terbitlah surat keputusan Menkes dan HAM tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Surat keputusan tersebut menandakan bahwa Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai republik di Indonesia. Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia mengeluarkan lembaran berita negara nomor 81 tahun 2001 tentang pengesahan Partai Demokrat dan lambang Partai Demokrat pada 9 Oktober 2001. Pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center, Partai Demokrat dideklarasikan akan dilanjutkan dengan rapat kerja nasional pertama pada tanggal 18 atau 19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang, yaitu Partai Demokrat seluruh Indonesia. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.